Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masih akan membahas surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayatnya sudah kita bacakan. Kemudian syarah dari kata-kata yang ada di ayat tersebut juga sudah disampaikan. Sudah Ibu ya? Belum? Ya, syarah kata-katanya sudah? Baru ayatnya saja? Baik. Mufradatnya kita bahas. Di dalam ayat ini ada kalimat qadha. Wa qadha rabbuka. Qadha itu artinya amara wa wassa, memerintahkan dan berwasiat. Kemudian kalimat alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah selain Dia. Maksudnya memperuntukkan semua jenis ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Jadi ibadah di situ untuk semua jenis peribadatan. Hak mutlak milik Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni ibu dan bapak. Maksudnya apa? Menghormati mereka berdua, melayani mereka berdua, serta memperbaiki keadaan mereka berdua, berdoa untuk mereka berdua, menyambung silaturahim dengan pihak-pihak yang tidak disambung kecuali karena mereka berdua. Dan setelah mereka wafat, terus mendoakan mereka berdua serta memuliakan teman-teman mereka berdua. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah termasuk memperbaiki keadaan mereka berdua. Maksudnya kita memperhatikan kesehatannya. Kalau sakit, kita segera bawa berobat. Ya. Begitu ya, memperhatikan kesehatan dan juga keadaannya. Fala taqul lahuma uff. Kalimat, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Maksudnya apa di sini? Jangan sampai tampak dari dirimu apa yang menimbulkan rasa sempit dan gundah gulana bagi mereka berdua. Jadi jangan berkata-kata dengan lisan, jangan juga bermimik wajah, berekspresi ya dengan sesuatu yang menjadikan mereka itu tidak nyaman. Begitu ya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Tanharhuma maksudnya membentak mereka berdua, yakni menghardik mereka berdua, ngebentak, meninggikan suara daripada suara orang tua. Nah ini tidak boleh. Taib.
kariman, kariman, wa qul lahuma qawlan kariman. Ada kalimat kariman yang dimaksud adalah ucapan yang mulia, yakni ucapan yang bagus dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Kalimat ini. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Rendahkan sayapmu. Yang dimaksud adalah di sini bersikaplah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Bahkan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka berdua. Bukan karena takut merasa hina, serta bukan karena mencari bagian dunia dari mereka berdua. Baik. Jadi penghormatan dan juga kasih sayang kepada keduanya, kita merendahkan sayap saat berada di hadapan mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian syarah ayat secara global dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, penulis rahimahullahu taala menyampaikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua mukallaf, yakni orang yang dibebani syariat, untuk mengesahkan Allah dengan ibadah, juga agar mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka, terutama saat mereka sudah tidak mampu, saat mereka sudah dalam keadaan lemah. Kapan manusia mulai melemah? Ketika sudah di usia tua renta. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Dari ayat ini kita memahami bahwa kewajiban pertama bagi para mukallafin, kewajiban pertama bagi manusia dewasa yang berakal adalah kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disandingkannya perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid, ini menunjukkan kedudukan yang begitu tinggi dari birrul walidain. Kedudukan yang begitu tinggi dari kedua orang tua kita. Ya, sehingga perintahnya disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala beliau menjelaskan di antara bentuk bakti kedua orang tua adalah tidak menampakkan apa yang dapat menimbulkan perasaan sempit bagi mereka berdua. Tidak menampakkan apapun yang bisa menjadikan orang tua kita itu tidak nyaman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa yang membuat orang tua kita tidak nyaman? Apakah itu terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan mimik wajah, terkait dengan gestur tubuh kita. Pokoknya apapun yang menjadikan orang tua kita tidak nyaman, ya, maka seorang anak menahan diri darinya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk birrul walidain, tidak mengeraskan suara. Ya, di hadapan kedua orang tua. Tidak boleh suara kita nadanya lebih tinggi daripada orang tua kita. Apalagi sampai membentak dan menghardik. Kalau orang ngebentak, biasanya dengan suara apa, Bu? Keras. Tidak ada yang bentak bisik-bisik begitu.
Namanya membentak pasti suaranya lebih tinggi, nadanya lebih tinggi ya daripada orang yang dibentak. Baik. Allah juga memerintahkan untuk merendahkan hati kepada kedua orang tua serta lemah lembut dalam berbicara kepada mereka berdua, serta juga mendoakan mereka berdua saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka wafat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kewajiban berbakti ke orang tua itu lebih ditekankan saat kedua orang tua sudah dalam keadaan lemah, yakni di masa tuanya. Kenapa demikian? Karena ya tentu berbeda orang tua yang masih muda usianya dengan orang tua yang memang sudah tua usianya. Orang tua yang masih muda ada kan ibu? Ada. Ya kan? Ada di masa dahulu orang nikah mungkin usia 15, usia 16 tahun sudah pada nikah. Berarti sekitar usia 17 tahun, usia SMA berarti kan? Ya sudah gendong anak. Begitu kan? Artinya orang tua yang masih muda. Itu berbeda dengan orang tua yang memang sudah tua. Baik, bakti kepada kedua orang tua di masa tuanya ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena keadaan mereka sudah berubah. Fisik mereka melemah, daya ingat mereka melemah, akalnya juga melemah. Barakallahu fikum, kesehatannya juga melemah, termasuk yang melemah itu biasanya apanya? Ya, panca inderanya melemah. Ya, ngomong hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang namanya orang tua sudah melemahkan pendengarannya. Ya, tidak bisa mendengar dengan baik. Akhirnya memancing anak itu untuk meninggikan suara. Jangan ditinggikan suaranya. Kitanya yang lebih mendekat. Kitanya yang lebih mendekat. Jangan malah meninggikan suara dengan nada kesal. Itu namanya ngebentak. Ya. Barakallahu fiikum. Sebagian anak mungkin tidak tahan, tidak sabar, akhirnya keluar kata-kata yang menghina, dasar tuli, begitu kan? Nah, ini ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah seperti itu sudah kedurhakaan. Ya. Nauzubillah. Ini hati-hati. Makanya ditekankan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini poin penting sekali bagi kita sebagai anak-anak. Insyaallah kita semua sebagai anak-anak juga sebagai orang tua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, Bu. Bakti sama orang tua di masa tuanya, biasanya anaknya juga sudah pada tua. Artinya beranjak tua. Ya kan? Kita kalau masih gadis, masih bujangan, belum banyak beban. Belum banyak pikiran. Ya. Mungkin bakti ke orang tua nyaman-nyaman saja. Mohon maaf, misalkan anak baru selesai kuliah, Masya Allah sudah punya gaji, bekerja di perusahaan. Belum punya istri, belum punya anak. Mungkin dia masih bisa rutin ya memberikan ya sesuatu kepada orang tuanya dari hasil kerjanya. Coba nanti kalau sudah punya istri, mohon maaf, apalagi istrinya cemburuan, ya. Segala sesuatu yang dikeluarkan suaminya kemudian diperiksa, diaudit. Ini transferan kemana, Mas? Jujur saja, Mas, kemana, Mas? Ini ke orang tua saya. Kegedean ini. Bulan depan jangan segini. Ada istri begitu, Bu? Ada. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya. Ini di sana begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal uang adalah uang
suaminya. Jadi orang itu kalau pelit dengan sesuatu yang milik orang lain, ini pelitnya stadium 4. Namanya kalau dalam bahasa syariat namanya syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dilindungi dari penyakit syuh itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Syuh itu bukan sekedar pelit, tapi dia pelit dengan sesuatu yang milik orang lain. Ya. Misalkan ada infak nih, ada infak berkeliling. Ada temannya masukin warna merah, disenggolnya. Kegedean ya. Yang warna hijau saja, begitu. Kalau bisa yang abu-abu aja, gitu kan. Padahal itu uang-uangnya dia, infak-infaknya dia. Ya. Kan lumayan nanti sisanya bisa traktir saya gitu. Pulang ngaji. Nah, ini namanya apa, Bu? Syuh. Ya, penyakit syuh. Nauzubillah. Nah, ada orang modelnya begitu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, lihat. Bakti sama orang tua di saat anaknya beranjak dewasa, berumah tangga, punya anak. Ini tentu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Sudah orang tuanya sudah melemah fisiknya, ingatannya sudah melemah, panca inderanya melemah, ditambah juga anak-anaknya sudah pada punya beban yang besar. Begitu. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak dan istri itu juga bagian daripada ujian, fitnah. Fitnah bagi seorang suami. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hambatan, rintangan, tantangan anak berbakti ke orang tua di masa orang tua itu semakin tua, ini tentu tidak mudah. Makanya Allah wanti-wanti, jangan sampai berkata kepada orang tua, jangan sampai membentak, dan tetaplah mengucapkan ucapan yang mulia di hadapannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mendoakan mereka berdua, mendoakan. Ya, mendoakan orang tua itu di masa hidup juga di masa setelah meninggalnya. Doakan terus. Ini doa yang harus selalu ada dalam setiap rentetan doa kita kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya jelas dalam ayat ini wajib mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini faidah-faidah yang bisa kita petik. Kemudian setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Berikutnya konsep saling menanggung secara sosial itu ada dalam Islam. Masya Allah. Tidak ada agama, ajaran agama yang sangat peduli dengan sesama kecuali dinul Islam. Apalagi ya sesama manusia. Sesama manusia. Masya Allah. Konsep Islam ini kalau dipraktekkan ibu, maka muamalah sosial itu muamalah sosial akan berjalan dengan sangat baik. Ya, tidak ada orang miskin, kelaparan, tidak ada janda yang terlantar, tidak ada anak yatim yang tidak terkafil. Masya Allah, tidak ada orang miskin yang tidak bisa belajar. Ya, semuanya benar-benar diperhatikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jangankan manusia, sesama manusia. Ya, terhadap binatang dan alam semesta saja, Islam itu ketika dipraktekkan oleh umat Islam dengan secara kafah, mereka juga akan mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Berikutnya, hubungan ayat dengan tauhid sangat jelas. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan di awal ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Baik, kita lanjut. Kita bahas firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya menjelaskan hal yang sama tentang kewajiban pertama bagi manusia mukallaf, bagi manusia dewasa yang berakal, yakni kewajiban beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat dan juga ibnus sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhura, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini. Kita akan jelaskan kata-kata di dalam ayat ini terlebih dahulu. U'budullaha, sembahlah Allah. Maksudnya adalah tauhidkanlah Allah, esahkanlah Allah dengan ibadah. Jadi semua, ini kaidah ibu ya, semua perintah ibadah kepada Allah semata di dalam Al-Quran itu maknanya perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah. Kalau ada perintah dalam Al-Quran supaya kita beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka itu adalah perintah tauhid. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Kufurilah semua sesembahan selain Allah. Ingkari, kufuri semua sesembahan selain Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik benda mati maupun hewan hidup atau makhluk hidup. Semua sesembahan selain Allah wajib kita ingkari, wajib kita kufuri. Itu makna dari wala tusyriku bihi syai'an. Dan pada kalimat ini wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an, ini mengandung makna la ilaha illallah.
Wa'budullaha itu sama dengan kalimat illallahu wa la tusyriku bihi syai'an, itu sama dengan kalimat la ilaha. Begitu. Kemudian makna dari wabil walidaini ihsana sebagaimana di ayat sebelumnya. Maksudnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yakni dengan cara menghormat, melayani, memperhatikan keadaannya, mendoakan, menyambung silaturahim, barakallahu fikum, dan terus mendoakan kedua orang tua, memuliakan teman-temannya. Itu di antara cakupan makna birrul walidain atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba. Dzil qurba maksudnya karib kerabat, yakni semua orang yang tepat untuk dikatakan sebagai kerabat, ya, keluarga kita. Semakin dekat hubungan nasabnya dengan kita, maka semakin berhak untuk kita utamakan dalam silaturahim. Taib. Bersilaturahim ke kakak dengan bersilaturahim ke bibi. Mana yang lebih diutamakan, Ibu? Kakak, karena kakak lebih dekat. Bersilaturahim ke bibi dengan bersilaturahim ke sepupu. Lebih diutamakan yang mana? Ke bibi, karena bibi lebih dekat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka semakin dekat, semakin layak untuk kita utamakan. Al-yatama ini jamak dari yatim. Bentuk jamak dari yatimun. Jamaknya bisa yatama, bisa aitam. Yaitu setiap anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan belum berusia baligh. Kalau ibu seusia sekarang, orang tua meninggal, yatim enggak ibu? Ustaz, saya sudah yatim, Ustaz. Kan yatim, karena ibu sudah baligh, jelas, sudah ibu-ibu gitu. Yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan belum berusia baligh. Kalau anaknya sudah berusia baligh, ya bukan yatim lagi. Artinya kalau sudah baligh, sudah dewasa, sudah mandiri kan? Ya, ibu orang tua ibu meninggal, bapak ibu meninggal, aman aja nggak ibu? Aman. Suami ibu gajinya puluhan juta. Gitu. Gitu. Aminnya gede banget. Aman kan ibu? Nah, kalau anak kecil aman nggak? Anak kecil nggak aman. Dia dari mana bisa makan? Ya ibu. Kalau yang sudah dewasa kan dia bisa cari sendiri, atau dia sudah punya suami, ditanggung oleh suaminya, aman-aman aja. Artinya tidak perlu disantuni. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-masakin. Nah, ada juga yang meninggal ibunya. Mana yang lebih harus dibantu? Yang meninggal ibunya atau meninggal bapaknya? Yang meninggal bapaknya. Kalau meninggal ibunya aman. Karena masih ada bapaknya. Bapaknya yang carikan makan, carikan nafkah. Begitu ya. Bahkan dia cari istri lagi, gitu kan? Ya, ibu yang dirahmati Allah. Itu ibu-ibu yang bilang ya, bukan saya. Baik.
Jadi ada yang meninggal ibunya, bapaknya masih ada. Yatim enggak itu? Disebut yatim enggak secara syariat di sini? Tidak. Karena dia masih tertangani, masih aman. Ya, walaupun dalam istilah bahasa kita Ibu ya. Orang yang ditinggal mati ibunya, bapaknya masih ada. Anak yang ditinggal mati ibunya, bapaknya masih ada. Kalau orang kita masih nyebut yatim enggak? Yatim. Kalau dua-duanya meninggal dunia, bahkan ada istilah lain namanya yatim piatu. Baik, tapi makna istilah yatim itu anak yang masih kecil belum balik ditinggal mati oleh bapaknya. Itu yatim. Nah, itu yang kemudian kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepadanya, untuk tidak menghardiknya. Fa amal yatima fala taqhar. Tidak boleh dihardik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian masakin. Masakin itu jamak dari miskin. Dia semakna mutaradif, bersinonim dengan fakir. Orang-orang yang fakir. Fakir itu tidak mampu, kurang mampu. Sebagian mengatakan bersinonim, sebagian mengatakan miskin itu lebih parah dari fakir. Sebagian juga berpendapat justru fakir yang lebih parah keadaannya dibandingkan miskin. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Namun dia biasanya bersanding. Miskin dan fakir. Dia sama dengan iman dan Islam. Idza iztama'a iftaraqa. Kalau dua kata ini bergabung disebutkan dua-duanya, maka berbeda dalam makna. Tapi kalau disebutkan satu saja, maka yang satunya masuk dalam cakupannya. Paham Ibu? Kalau disebutkan Islam saja, masuk nggak dalamnya makna iman? Masuk. Kalau disebutkan iman saja, masuk nggak di dalam iman itu kalimat Islam? Masuk. Tapi kalau disebutkan dua-duanya berbeda dalam makna. Islam itu untuk perkara zahir, iman itu untuk perkara batin. Nah, fuqara masakin juga sama. Fakir miskin itu juga sama. Ya, sebagian ulama memasukkan dalam makna ini. Apabila dua-duanya disebutkan, maka tadi sebagian pendapat mengatakan orang fakir itu lebih buruk keadaannya dibandingkan orang miskin. Miskin itu mungkin masih punya penghasilan, ya, tapi dia dikatakan mungkin pas-pasan untuk kebutuhannya, begitu ya. Kalau orang fakir, ya dia tidak punya kerjaan tetap, penghasilan tetap, yang jelas tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Orang miskin mungkin masih punya penghasilan, tapi dia ngepas atau bahkan kurang, ya, tapi punya penghasilan. Itu miskin. Kalau fakir ini nggak punya penghasilan tetap, ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kerja misalkan 2 hari, tapi nganggurnya seminggu, begitu ya. Mungkin suami ibu juga ada yang modelnya begitu ya. Kerja 2 minggu, nganggurnya 2 minggu, ya. Tapi nganggurnya itu tetap digaji kan, begitu ya. Di lokasi 2 minggu, liburnya juga 2 minggu. Nanti naik lagi 2 minggu. Ada yang sebulan sekali. Nah, kalau fakir itu, ya, dia kerja 2 hari, nganggurnya bisa 2 minggu. Nah, nganggur 2 minggu itu tidak tercover oleh kerjanya 2 hari, begitu. Paham maksudnya Ibu? Barakallahu fikum. Dia tidak punya penghasilan kerjaan yang tetap, ya. Kemudian itu mengakibatkan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Paham ya istilah fakir dan miskin? Sebagian mengatakan itu maknanya sama, fakir ya miskin, miskin ya fakir.
Sebagian mengatakan miskin itu lebih parah keadaannya dibandingkan fakir. Namun yang masyhur ya, fakir yang lebih parah dibandingkan dengan miskin. Nah, kalau dijelaskan begitu. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan, pekerjaannya tetap, tapi mungkin tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, contoh misalkan ada mungkin orang kerjaannya tetap, gajinya sebulan 3 juta, ya. Anaknya 7, ngontrak, susah air, ya. Tiap beli air 100.000, 3 juta cukup nggak ibu? Cukup nggak kira-kira? Ya. Bisa cukup setahun nggak? Ya, sebulan saja nggak cukup gitu. Bisa cukup setahun kalau beli kalender itu ya. Ya. Awet itu setahun. Ya. Barakallahu fikum. Tapi untuk kebutuhannya nggak cukup. Ya. Tidak cukup. Nah, yang seperti itu ya masuk kategori miskin. Miskin. Gitu. Barakallahu fikum. Kalau fakir lebih parah tadi. Dia nggak punya kerjaan tetap. Ya. Akhirnya kebutuhannya tidak terpenuhi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, semoga ya fuqara masakin di sekitar kita ya bisa tertangani keadaannya. Ya, karena biasanya nanti berbanding lurus dengan tingkat kejahatan dan kriminalitas. Kan ada kisahnya ibu ya. Orang menyuri beras mungkin 5 kilo ya. Di warung akhirnya ketangkep digebukin massa. HP-nya berdering, ada HP-nya. Tiba-tiba anaknya yang nelpon, "Pak, sudah dapat belum berasnya?" Begitu. Ternyata dia tidak punya beras. Ya, alhamdulillah masih ada pulsanya gitu ya. Beras tidak punya. Barakallahu fikum. Ini kan miris ibu ya. Orang yang sudah miskin, sudah fakir, tidak mau belajar agama. Begitu ya. Akhirnya tidak hanya harta yang miskin, tidak hanya harta yang fakir, tapi juga iman. Imannya lemah. Akhirnya begitu. Ketika iman lemah, ekonomi kemudian menyekek lehernya, maka terpaksa dia melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang gini-gini ini tanggung jawab siapa sebetulnya? Tanggung jawab kita bersama. Barakallahu fikum, terutama para siapa ini? Para pemimpin yang diamanahi. Para pemimpin yang diamanahi. Ya. Apa enggak berat ini ibu jadi pemimpin? Ya. Bayangkan 200 juta penduduk Indonesia ini. Kalau ada yang merengek kelaparan dan pemimpinnya anteng-anteng aja di kursinya, barakallahu fikum, itu hisab di yaumul qiyamah nanti. Itu ya. Barangkali suami ibu yang mau jadi presiden, ya. Ingatkan dulu, sudah siap belum mas? Ya. Hisabnya berat ini. Begitu ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kemudian jadi imam yang adil, oh itu pahalanya paling besar. Surganya bisa paling tinggi itu. Ya, doanya mustajab. Kalau bisa amanah, bertanggung jawab. Nah itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Al-jari dzil qurba. Jar itu tetangga. Bisa juga jiron. Orang kita nyebutnya jiran. Ada negeri jiran. Negeri jiran itu negeri apa? Negeri tetangga. Nah, tetangga itu yang rumahnya berdampingan dengan kita. Ada juga yang berpendapat jari dzil qurba
Itu maksudnya adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ada berapa ibu tetangga itu? Ada berapa tetangga? Ada 3. Pertama, kanan kiri, depan belakang, 4 dong. Tenggara, timur laut, barat daya. Arah kompas jadinya. Baik. Tetangga itu 3 bu. Ada berapa? 3. Pertama, tetangga muslim. Baru tetangga muslim, belum selesai ini ya. Tetangga muslim sekaligus kerabat kita. Muslim sekaligus kerabat kita. Nah, tetangga yang jenis ini dia punya 3 hak. Dia memiliki tiga hak. Maksudnya ada 3 kewajiban kita kepada tetangga yang seperti itu. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, ini nggak ada di kitab ya, tidak ada, ini tambahan saja. Yang kedua, hak sebagai sesama muslim. Yang ketiga, hak sebagai karib kerabat. Nah, biasanya di kampung ya, tetangga yang jenis gini nih biasanya di kampung halaman. Ada orang-orang tua zaman dulu di sini. Ya, namanya orang tua berarti zaman dulu ya. Maksudnya yang sudah sepuh. Ibu, kalau di kampung biasanya lihat orang-orang kampung itu ya, punya tanah luas-luas gitu ya. Satu keluarga itu punya tanah luas-luas. Beda dengan sekarang kan kopel gitu ya. Rumah itu dempetan. Tipe 36. Zaman dulu Masya Allah, orang punya tanah luas-luas, rumahnya juga gede-gede. Punya anak 5. Nah itu biasanya anaknya itu dikasih tuh ya, yang si sulung sebelah kanan, nanti yang bungsu di belakang. Yang bungsu biasanya sama orang tuanya. Begitu ya. Itu kanan kirinya itu adik kakak semua itu biasanya. Masih ada yang begitu, Bu? Kalau pada ada di kampung gitu ya, tidak ngerantau. Itu biasanya ngarah rumpul, ngariung di situ. Ya. Nah, berarti kan kita bertetangga. Tetangganya siapa? Muslim, kemudian kerabat kita. Kakak, adik, atau misalkan sepupu, keponakan, paman, ngumpul semua di situ. Nah, dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim, kemudian hak sebagai karib kerabat. Nah, yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Tetangga muslim yang bukan kerabat kita. Tetangga muslim yang bukan kerabat kita. Nah, kayak di sini mungkin rata-rata begitu. Tetangga muslim yang bukan kerabat kita, dia punya 2 hak. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai sesama muslim. Ada lagi satu yang haknya 2. Siapa, Bu? Tetangga yang haknya 2. Siapa lagi? Yang pertama kan tadi tetangga muslim yang bukan kerabat
kita, haknya 2. Nah, siapa lagi? Tetangga kafir yang kerabat kita. Mungkin enggak Ibu? Mungkin. Punya kakak beda agama misalkan, mungkin enggak? Punya ibu beda agama, mungkin? Mungkin. Banyak yang begitu. Anaknya misalkan muslim, orang tuanya ternyata masih kafir, tapi mereka hidup berdampingan, hidup berbarengan. Nah, tetangga yang non muslim tapi dia kerabat kita, maka haknya berapa? Haknya 2. Hak sebagai tetangga, kemudian hak sebagai keluarga, karib kerabat. Paham Ibu? Diulang. Kita sedang membahas tentang tetangga. Tetangga itu ada yang punya 3 hak. Siapa itu? Tetangga muslim sekaligus kerabat kita. Kemudian tadi kita bicara yang tetangga yang punya dua hak. Siapa itu? Pertama, ada kereta kah Ibu? Tes 1. Sampai mana tadi? Tetangga yang punya 2 hak. Tetangga muslim yang bukan kerabat kita. Yang kedua tadi, tetangga non muslim tapi kerabat kita. Atau kerabat kita yang non muslim, sama saja. Itu haknya 2. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Terakhir, tetangga yang punya satu hak. Siapa itu? Tetangga non muslim yang bukan karib kerabat kita. Dia tetap punya satu hak. Hak apa itu? Hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga. Artinya nggak boleh dizolimi, nggak boleh diganggu. Ya, dia punya hak sebagai tetangga kita. Ibu jangan mentang-mentang muslim, ya, nyetel murotal kenceng-kenceng padahal tetangga kafir sedang sakit gigi, gitu ya. Beradab nggak begitu? Tidak beradab. Ya, dia punya hak walaupun bukan muslim, karena dia tetangga kita, dia punya hak. Ya. Mentang-mentang dia orang kafir, kemudian buang sampah ke halaman dia, biarin aja. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Ada muamalah muslim dengan kafir. Ya. Nggak boleh zolim. Ya. Walaupun dia kafir. Nah, ini harus dipahami karena sebagian orang begitu, Bu. Saya punya teman pernah cerita saking bencinya sama orang kafir, tapi zolim dia, gitu ya. Akhirnya zolim ke orang kafir. Jadi kalau beli sesuatu dari tokonya, ya dilebih-lebihkan, gitu. Jadi dia beli sesuatu, itu garpu sendoknya dia ambil, gitu. Ya. Kemudian caosnya, kecapnya dia tumpahin semua ke mangkok biar habis, katanya gitu. Nah, ini zalim namanya. Tidak boleh, walaupun yang punya orang kafir, tidak boleh begitu. Kita tetap berdosa seperti itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. As-sahibu bil jambi. Sahib itu teman. Sahib, ya. Sahabat itu kan dari bahasa Arab. Ya, sahib. Sahabat. Sahib itu teman, bil jambi teman dekat, sejawat. Siapa itu sahib bil jambi? Yang kita diwajibkan berbuat ihsan. Yakni setiap orang yang menyertai kita dan mengharapkan kemanfaatan dari kita,
Contohnya istri. Berarti kalau istri ya suami. Teman musafir. Teman duduk nih. Barakallahu fikum. Sahabat karib. Ya. Orang sekarang nyebutnya bestie. Ya. Istilah sebelumnya soulmate. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu sahib bil jambi. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang yang terputus bekalnya saat safar. Siapapun dia, kalau putus bekalnya, kehabisan bekal saat safar, dia Ibnu Sabil. Contoh ibu, ada orang kaya safar di satu negeri, ya, kemudian kehabisan bekal, dan dia tidak bisa komunikasi dengan orang di rumahnya, di kampungnya, di negaranya. Layak nggak dia kita bantu? Layak. Dia disebut dengan Ibnu Sabil. Bahkan termasuk musannif zakat, ya musarrif zakat, ya mustahik zakat. Ibnu Sabil. Walaupun dia di kampungnya, di negerinya orang kaya, sekarang terputus bekalnya. Bisa dipahami ibu? Nah itu Ibnu As-Sabil. Barakallahu fikum. Mungkin nggak terjadi ini? Mungkin. Hatta di era modern seperti saat ini kan bisa saja. Ya. Ada muslim misalkan melancong ke Indonesia, seorang muslim nih. Thayyib. Dia misalkan kehilangan semua hartanya, bekal safarnya, HP-nya hilang, ya sekaligus juga dompetnya, sekaligus juga uangnya, sekaligus juga ATM-nya di situ. Barakallahu fikum. Ya akhirnya dia terputus dari bekal, kehilangan bekal. Nah orang seperti ini masuk kategori Ibnu Sabil. Tapi kalau masih bisa telepon, masih bisa transfer, Ibnu Sabil enggak? Tidak. Ya. Misalkan dia kehilangan memang bekalnya, tapi kartu ATM-nya enggak hilang. Di dalamnya ada ratusan juta. Ibnu Sabil bukan? Bukan. Taib. Ibnu Sabil itu yang terputus bekalnya saat safar. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya kalian. Hamba itu berarti statusnya dimiliki orang, perbudakan. Kemudian mukhtal, orang yang angkuh, al-fakhur, orang yang membanggakan diri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mukhtal dan fakhur. Ini hampir bersinonim ya. Sombong, angkuh, ujub. Ya. Gemar memuji-muji dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika melihat orang itu, dia melihat orang dengan kerendahan. Kemudian ketika bersama dengan orang, dia memandang dirinya dengan pandangan ketinggian. Nah itu mukhtal dan fakhur. Begitu. Angkuh, sombong, apalagi bu? Ujub, takabur. Ya. Kalau jumawa, ya sama. Jumawa, keangkuhan, ya. Tamak dan loba, begitu ya. Nah itu mukhtal dan fakhur. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajarannya. Sudah 1 jam. Mudah-mudahan apa yang dibahas bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.